Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raina Darliana dengan NIM C14012010885 dari kelompok 5 paralel 1 mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fisiologi dan reproduksi organisme akuatik ikan gabus. Nah teman-teman, hal pertama yang akan kita bahas tentang ikan gabus adalah ciri seksual primer dan sekundernya serta organ reproduksinya. Nah, apa sih itu ciri seksual primer? Ciri seksual primer ini berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Sedangkan ciri seksual sekunder terlihat dari luar atau fisiknya seperti ukuran, bentuk tubuh, dan warna tubuhnya. Nah, lalu organ reproduksi pada ikan adalah berupa gonad. Nah, pada jantan gonadnya berupa testis, sedangkan pada betina gonadnya berupa ovarium. Nah, di sebelah kiri merupakan ciri seksual primer ikan gabus. Ada gonad betina dan gonad jantannya. Perbedaannya adalah kalau gonad betina ini sebelum matang gonad itu gonadnya ovariumnya itu berwarna merah, sedangkan kalau misalkan gonad jantan itu sebelum matang gonadnya berwarna merah muda, tetapi setelah ia di TKG 4 gonadnya ini berwarna putih susu. Lalu dapat kita lihat yang ciri seksual sekunder pada ikan gabus betina itu perutnya lebih lebar, sedangkan pada ikan gabus jantan itu perutnya lebih ramping. Dan kalau ikan gabus jantan itu warnanya lebih cerah daripada ikan gabus betina. Nah, selanjutnya adalah membahas mengenai perkembangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad merupakan tahap-tahap tertentu setelah dan sebelum ikan memijah. Nah, umumnya itu TKG itu ada 5 tahapan. Nah, fungsi TKG sendiri adalah untuk menduga status reproduksi suatu ikan dan untuk mengetahui siklus reproduksinya. Pada ikan gabus betina maupun jantan ada 4 tahapan TKG. Nah, tahapan TKG-nya dapat dilihat pada gambar tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah diameter telur dan fekunditas. Nah, diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran diameter telur ini berfungsi untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salviana et al. 2020, diameter telur ikan gabus pada penelitiannya adalah 1,09 kurang lebih 0,13 mm. Berdasarkan diagram yang dapat kita lihat, tampak bahwa ikan gabus termasuk ikan yang memiliki tipe pemijahan total atau total spawning, karena sebaran ukuran diameter telurnya hanya membentuk satu puncak saja pada diagramnya. Selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur yang terdapat dalam opari pada ikan yang telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Fekunditas dan diameter ini berbanding terbalik, di mana semakin besar ukuran diameter telurnya, maka semakin kecil nilai fekunditasnya, begitupun sebaliknya. Nah, untuk mencari fekunditas, rumusnya adalah G besar per G kecil dikali N besar. G merupakan berat gonad total dalam gram, G kecil merupakan berat gonad contoh atau dalam gram, dan N adalah jumlah telur contoh per butir. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai induksi hormon, sintetis, dan hipofisasi. Induksi hormon berfungsi untuk mempercepat ovulasi atau pemijahan dan menghasilkan populasi monoseks dalam Sings 2013. Nah, cara induksi hormon itu ada 4, yakni intramuskular, intravena, intrakranial, dan intrapenetorial. Untuk merangsang pemijahan ikan gabus, dapat dilakukan penyuntikan hormon opratrim dengan dosis terbaik 0,4 ml per kilogram dalam Saputra et al. 2015. Selain itu ada induksi hormon hipofisasi. Nah,
Hipofisasi ini merupakan teknik penyuntikan hipofisa kepada ikan lain dengan tujuan merangsang pemijahan. Hipofisa adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika. Penentuan dosis yakni dengan perbandingan berat badan ikan resipien atau penerima dengan ikan donornya adalah 1:1,5. Selanjutnya adalah rekayasa kelamin. Nah, di rekayasa kelamin ini ada namanya teknik seks reversal. Seks reversal merupakan teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan, misalnya dari jantan menjadi betina ataupun sebaliknya. Ada 3 teknik seks reversal, yakni melalui oral atau pakan, penyuntikan, dan perendaman. Nah, pada rekayasa kelamin ini ada asetokarmin, di mana asetokarmin ini merupakan larutan yang digunakan untuk mengetahui apakah gonad tersebut adalah gonad jantan ataupun betina. Caranya adalah yang pertama, gonad diambil dari ikan uji, lalu gonad dicincang hingga halus di atas gelas objek. Setelah itu, larutan asetokarmin diteteskan di atas gelas objek lalu ditutup dengan cover glass. Setelah itu, gonad diamati dengan mikroskop binokuler dengan perbesaran 4 kali dalam Irmawati et al. 2019. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teknik bioassay. Apa itu bioassay? Bioassay merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Pada teknik bioassay terdapat uji ELISA yang bermanfaat untuk mendeteksi residu obat, penyakit, dan juga hormon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. 2016, uji ELISA digunakan untuk mendeteksi apakah pemberian kapsul ekstra albumin ikan gabus atau Canas striata berpengaruhkah terhadap penurunan kadar IFNY. Lalu metode yang digunakannya adalah sandwich ELISA. Selanjutnya materi adalah pengawetan gamet. Nah, pada materi pengawetan gamet ini ada preservasi sperma atau pengawetan sperma, di mana kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari spermanya. Preservasi sperma termasuk ke dalam kegiatan kriopreservasi. Lalu pada preservasi sperma ini ada larutan extender, yakni media pengencer sperma yang berperan penting dalam kriopreservasi dan berfungsi untuk menginduksi motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi sperma. Muhlisin 2005 dalam Mangkunegara et al. 2019. Contohnya adalah air kelapa, madu, larutan fisiologis, dan Pocari Sweat. Nah, berikut merupakan prosedur preservasi sperma. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ikan yang akan diambil spermanya kemudian dilap kering dan dibilas menggunakan larutan fisiologis. Yang ketiga, ikan dilap kering kembali. Yang keempat, ikan yang telah dilap kering kemudian di stripping. Yang kelima, sperma hasil stripping ditampung di dalam tabung Falcon, kemudian dipindahkan ke dalam mikrotub menggunakan mikropipet. Yang ketujuh, tub yang berisi sperma ditambahkan extender atau media pengecer dengan pengecaran 10 kali. Kemudian homogenkan menggunakan vortex. Yang kesembilan, simpan campuran pada suhu ruang sekitar 4 hingga 5 derajat Celcius. Lalu amati motilitas, viabilitas, kepadatan sperma pada sampel yang telah diawetkan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mangkunegara et al. 2019, motilitas sperma pada ikan gabus memperoleh skor 5, yang artinya spermanya itu bergerak aktif. Lalu nilai viabilitas spermanya sekitar 82% dan kepadatan spermanya adalah 2,212 kali 109 sel per mililiter.
Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.